Istana Wapres diterima dikasih parcel lagi. Padahal kemarin sudah cuap-cuap ngomong-ngomongin ya. Kalau saya mungkin lain lagi, mungkin saya kasih racun kali gitu. Itu banyak beredar, Pak. Apa itu? Jadi banyak beredar teori bahwa Bang Rismon ini memang saat menjadi 12 terlapor juga disusupkan oleh seseorang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas video yang lagi viral beredar dan kita akan buka ruang diskusi publik di sana untuk kita memberikan opini dan pendapat kita, kritik dan saran dan masukan juga teman-teman. Akan tetapi sebelum kita bahas, saya mau menyampaikan bahwa tanggal 4 April YouTuber Nusantara akan merayakan hari ulang tahun yang pertama yang akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Pak Jokowi bersedia untuk berpidato di sana dan kalian harus pantengin terus channel ini karena saya akan selalu melakukan live streaming di channel ini tentang kegiatan kami teman-teman. Juga akan ada pelantikan Laskar Gibran yang dimana kemungkinan ini masih tentatif Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka akan hadir. Masih tentatif teman-teman. Buat teman-teman semua yang berkenan untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, teman-teman bisa memberikan kontribusi di nomor rekening yang tertera di video ini. Besar kecilnya saya sangat bersyukur dan semoga kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan segera membahas video yang sudah dirangkum untuk menjadi pembahasan kita di video kali ini. Let's do this guys, let's go. Ada Purnawirawan Jenderal Ricky Sitohang, ada mantan Jenderal Oncom, Rismon dapat keringanan hukuman asal buka aktor utama. Istana Wapres diterima dikasih parcel lagi. Padahal kemarin sudah cuap-cuap ngomong-ngomongin ya. Kalau saya mungkin lain lagi, mungkin saya kasih racun kali gitu. Itu luar biasa ya. Gila luar biasa. Aku angkat topi. Angkat topi. Tapi Bapak melihat ini keputusan Pak Jokowi yang mungkin akan memberikan rezeki kepada Rismon. Kalau saya mengatakan gini ya, kita harus tidak boleh samakan antara Pak Jokowi dengan kita. Kan saya sudah sampaikan tadi. Yes, setuju sekali Pak. Kalau saya sampai lebaran monyet, sampai lebaran Hongkong, nggak bakal saya kasih karena sudah sampai ke ulu hati kamu rusak. Betul. Tapi seorang Jokowi memberikan tuh. Jadi saya mengatakan memang betul-betul Pak Jokowi ini guru bangsa betul. Dia menganggap. Yes. Itulah teman-teman yang saya sering katakan. Pak Jokowi bukan kita. Mungkin apa yang dikatakan oleh Bapak Ricky Sitohang ini mewakili perasaan kita. Mungkin kalau itu terjadi kepada kami, kepada saya, kepada kalian, itu karena sudah sakitnya sampai ke ulu hati, itu nggak akan pernah bisa untuk memberikan maaf kepada seorang yang bernama Rismon. Jangankan memberi parcel katanya. Kalau terjadi ke saya akan memberikan racun ke Rismon. Akan tetapi dalam hal ini kita coba redamkan sedikit rasa marah dan kita lihat bagaimana Pak Jokowi ini adalah guru bangsa. Seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, bahwa sebenarnya Rismon ini menanggung beban yang semakin berat ketika dia dimaafkan oleh Pak Jokowi dan Gibran. Dia mendapatkan serangan masih dari kubu Pak Jokowi, ada laporan yang masih berjalan dari Bang Bill dan juga Joshua Sinambela dan Roni Teguh masih terus mencari kebenarannya. Diserang juga dari sisi kubu lamanya, para sahabatnya yang kemungkinan akan membuat laporan polisi kepada Rismon ini. Bahwa sesungguhnya kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, Rismon ini mendapatkan maaf dari Pak Jokowi sekalipun mendapatkan restoratif justice atau di SP3. Dia tidak serta-merta langsung terbebas begitu saja. Ada konsekuensi hukum yang sedang menantinya teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ada tuh yang bilang, Bill, lo kalau ditelepon sama Pak Jokowi untuk kemudian menarik laporan terkait Rismon Senipar, itu gimana? Pertama, sebelum aku menjawab menolak atau menerima, aku yakin dan percaya Pak Jokowi tidak akan pernah sampai sejauh itu mengintervensi aku secara pribadi. Sebagaimana dia tidak pernah mengintervensi untuk aku melaporkan Rismon. Karena sekali lagi ini konteks yang berbeda. Pak Jokowi itu orang yang menghormati hukum, orang juga yang menghormati siapa saja yang kemudian mau berdamai dengan dia, sekaligus Pak Jokowi menghormati orang yang membenci beliau gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman soal Bang Rismon ini, silahkan dia berdamai, silahkan dia beralibi, silahkan dia keluar-keluar mau mengatakan membuat buku tandingan terhadap bukunya itu sendiri. Bagi aku itu sudah usang. Bagi aku apapun karya Rismon Senipar itu tidak lagi menjadi sebuah acuan yang perlu kita jadikan rujukan. Kenapa? Ya karena
dia bermasalah secara akademik. Orang Ya teman-teman ya, sekali lagi saya katakan, ketika dia minta maaf kepada Pak Jokowi, bukan berarti Rismon langsung, wah happy, saya tidak menjadi tersangka lagi, dan kita tidak perlu marah dan emosi terkait dengan hal itu. Karena saya sekali lagi katakan, sesungguhnya Rismon saat dia dimaafkan oleh Pak Jokowi, saat dia minta maaf kepada Pak Jokowi, saat sekarang mungkin dia puji-puji dan mengatakan Pak Jokowi ijazahnya asli, bukan berarti serta-merta membuat masyarakat pendukung Pak Jokowi percaya kepada Rismon. Sampai kapanpun saya pribadi dan saya yakin kalian juga tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan Rismon, dengan apa yang dihadirkan Rismon soal metodologi dan apalah teman-teman ya. Sampai kapanpun saya tidak akan menaruh percaya kepada Rismon Sianipar dan tidak akan menaruh dukungan kepada Rismon Sianipar. Saya yakin kalian juga seperti itu. Karena orang ini sudah begitu melukai hati masyarakat, ya. Dan juga kalian perlu tahu bahwa hari ini Rismon Sianipar juga sudah tidak dipercaya oleh pendukungnya. Jadi coba kalian pikir ya, kalian pakai logika dulu. Dulu waktu Rismon masih tetap pada konsistensinya, masih tetap pada pendiriannya, mengatakan Jokowi ijazahnya palsu, masih tetap mencaci maki Jokowi, pendukung Jokowi, masih mengatakan ini dan itu kepada Pak Jokowi, ya hal yang menyakitkan, dia masih didukung, dia masih dikatakan pahlawan, dia masih dikatakan pejuang oleh pendukung fanatiknya, dia masih dieluk-elukan, diagungkan, bahkan banyak orang, para akademisi yang berada di belakang Rismon Sianipar. Akan tetapi hari ini sudah tidak ada lagi pendukung Rismon Sianipar yang masih menetap memberikan dukungan kepadanya. Jadi sebenarnya keadaan Rismon Sianipar semakin parah teman-teman. Kalau kalian lihat, dia tidak dipercaya oleh pendukung Pak Jokowi sekalipun minta maaf. Gak mungkin pendukung Pak Jokowi menaruh percaya dan dukungan kepada Rismon. Ya, dan juga pendukungnya sudah jengkel emosi kepada Rismon hari ini. Sudah dicap pengkhianat. Jadi siapa yang mendukung Rismon hari ini? Nihil. Gak ada. Maka kalian gak perlu emosi sakit hati. Sebenarnya dia sedang merasakan karma yang sudah didatangkan Tuhan atas dirinya. Kita mungkin awalnya marah, tapi kalau kita lihat kebenaran dan fakta yang terjadi, mungkin kita akan melihat, wah memang karma itu nyata. Gimana teman-teman? Itu keyakinan dan asumsi saya teman-teman. Silakan kalian tulis di kolom komentar kalau kalian setuju. Next. Datang ke Itu peluang Langsung naik kereta malam katanya gitu. Iya, kalau pesawat malam kan nggak ada anak Pesawat saya. malam nggak ada, Nggak betul, kereta betul. malam. Iyalah. Nah, Itu Tapi- jadi memang nggak ada kerjaannya. sekarang ini jadi banyak beredar, Pak. Apa itu? Jadi banyak beredar teori bahwa Bang Rismon ini memang saat menjadi 12 terlapor juga disusupkan oleh seseorang. Terlapor kok disusupkan tuh gimana? Jadi supaya dia bisa melihat gerak-geriknya Pak Roy katanya. Wah, nggak apa-apa. Nggak usah dilihat aja. Kalau saya mah saya tunjukkan nggak. Pak tunjukin ya. Nggak ada. Nah, soalnya satu yang saya masih penasaran, mungkin Bang Rismon bisa Klarifikasi. mengklarifikasi ini Iya. nih. Bagaimana hanya dia saja, kok hanya Bang Rismon saja yang bisa mendapatkan skripsi itu di perpustakaan UGM? Ya, kalau itu benar ya. Jadi Pak Roy artinya berapa kali mencoba? saya sudah 3 kali mencoba dan memang nggak pernah dapat. Tidak pernah dikasih. Iya. Tapi Kan Bang pernah Rismon saya dapat. ceritakan juga di Sentara. Iya. Saya datang waktu itu masanya oleh petugas, ya, tapi nggak, mereka tahu lah saya. Jadi ketika mereka tahu, ngapain ini? Tapi meskipun waktu itu saya belum meneliti, istilahnya belum dikenal untuk meneliti ijazah. Ijazah. Tapi begitu datang dijawab, oh itu karena ini Pak Jokowi itu orang penting, disimpan direktorat. Oh. Saya ke rektorat. Nggak dikasih juga? Nggak dikasih, malah diketawain direktorat. Karena sahabat saya yang ada di sana. Mas Roy, masa ada sih yang namanya skripsi disimpan direktorat. Nah ini siapanya? Itu. Akhirnya memang Bang bisa Rismon yang dapat. menemukan. Ya, Bang Rismon tanggal 14 atau 15 Maret, sebulan Ya, sebelum ya. tanggal 15 April kami datang. Gitu. Oke. Ya, memang yang memantik ini semua, ya Rismon, memang. Harus Iya. diakui. Karena dia bersama istrinya, Mbak Vivian kan waktu itu kan datang ke perpustakaan, terus katanya kan langsung dikasih. Langsung dikasih Iya, hari itu juga. Hari itu juga langsung dikasih. perasaan itu ya file atau data-data atau video dari Joshua Sinambela yang diakui sama Rismon. Jadi Langsung di paginya berangkat ke Jogja, Ah, ah. malamnya pulang ke Bali. Ge. Iya. Iya. Segitu cepatnya loh. Ya, meskipun itu Ya kan? bisa saja. Maka saya kan dulu juga bilang kan, Mas Mike, kayaknya Mas Rismon ini punya tuah keberuntungan. Satu soal, lo iya tak? Atau punya backingan. Nah, kalau backingan nggak tahu lah kenapa dia maki-maki Pak Tito, maki-maki anu. Nah, apa itu namanya. kan. Ya saya juga Ah, mulai pengen tahu dibahas. nih, Ini Pak Tito Karnavian Kapolri kami yang tercinta dulu. Iya. Terus Ya,
Tolonglah dijawab. Ya, Pak Krisnamurti. Iya, Pak Krisnamurti. Terus Pak siapa? Didatangi kantornya. Itu yang saya katakan, mereka mulai membahas soal kelakuan-kelakuan Rismond. Selama ini ketika Rismond mencaci maki petinggi Polri yang dimana dalam video mungkin ada mereka, ya teman-teman ya, mereka tidak komen satupun. Mereka tidak mau singgung. Wah, kenapa lu maki-maki Pak Tito? Kenapa lu datang dan bikin keributan di kantor Mereka nggak membahas sama sekali itu. Karena mereka tahu bahwa kalau membahas itu hanya akan membuat celah bagi Rismond. Ya, mereka tahu yang dilakukan oleh Rismond ini adalah perbuatan yang tidak terpuji ketika waktu masih mempersamai, mereka masih sama-sama, masih dalam satu kesatuan. Ketika Rismond melakukan hal-hal yang mereka tahu adalah hal-hal yang tidak terpuji, mereka diam saja. Karena mereka tidak mau mengkritik, mereka tidak mau untuk menegur, sekalipun mereka tahu itu salah. Karena mereka tahu Rismond ini adalah bagian dari mereka. Akan tetapi sekarang ketika Rismond sudah tidak bersama mereka, mulailah mereka memperbincangkan hal itu. Ada apa? Rismond ada backingan ya? Kok dia bisa memaki-maki petinggi Polri seperti itu, akan tetapi tidak dihukum dan sebagainya, teman-teman. Nah, gimana? Ini menjadi ruang diskusi publik kita. Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video. God bless.